Dalam bilangan kompleks, ya, Kipin mungkin durasinya tidak terlalu panjang ya. Ya, oke. Ya. Bilangan kompleks itu adalah terdiri dari bilangan real dan bilangan non real. Kipin ulang lagi. Bilangan kompleks itu terdiri dari antara real, ya, real dan juga bukan real, itu dikatakan imajiner. Oke, ya. Imajiner. Oke. Bilangan kompleks itu Kipin di penulisan para tutor-tutor kalau di buku pencipta tulis variasi Z atau Z conjugate atau bagaimana gitu ya. Kipin kasih Z sama Z. Penulisan umum para umumnya biasanya ditulis gini, Z sama dengan A plus BI. Oke ya. Z sama dengan A plus BI. Ada juga orang nulis Z sama dengan X plus YI. Nah, yang Kipin mau menegaskan begini. Kata imajiner itu apa? Ya, kata imajiner itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung. Imagine, ya, sesuatu yang tidak bisa dihitung. Misal contoh apa? Kata imajiner itu biasanya berasumsikan itu di dalam akar negatif. Artinya gini, kalau Kipin punya akar 4, ya, itu nilainya 2. Kalau akar 9, namanya 3. Terus kamu bilang, salah Kipin, akar 4 bukan 2, tapi plus minus 2. Oke, kalimat ini bisa tak save. Akar 4 plus minus 2, akar 9 plus minus 3. Oke, yang Kipin mau menjelaskan di sini. Tapi kalau misalnya Kipin punya akar min 4, ya, kalau Kipin punya akar min 4, akar min 4 ini nggak bisa dihitung. Yuk coba pakai kalkulator, pasti syntax error. Yuk coba pakai kalkulator. Min 4 di akar square root, pasti error, syntax error, semuanya gitu ya. Nah, secara teoritis dalam perkalian akar, yuk tahu akar min 4 itu bisa ditulis adalah akar 4 dikali akar min 1. Ya, akar 4 dikali akar min 1. Ya, ini loh yang dikatakan akar min 1 inilah sama dengan imajiner. Ya, ini loh yang dikatakan akar min 1 itu sama dengan I, maka bernilai 2I. Oke? Nah, paham ya? Kipin ngomong gini, yang namanya bilang kompleks, bilangan yang terdiri atas real dan imajiner. Tak ulang lagi. Kalau Kipin aku punya soal set sama dengan 2i, ini bukan bilangan kompleks. Ya, saya ulang lagi. Kalau aku punya set sama dengan 2i, ini bukan bilangan kompleks, bukan bilangan kompleks. Ya bukan. Loh, kenapa Kipin? Ya bukan bilangan kompleks. Karena bilangan kompleks itu adalah terdiri atas real dan imajiner. Itu dulu kamu harus save ya. Berarti Kipin tulis kalau set sama dengan 2 ini bukan bilangan kompleks. Ya, juga Kipin kalau punya set sama dengan 4, ini bukan bilangan kompleks, sama, bukan bilangan kompleks. Terus gimana Kipin? Kalau misalnya aku punya set sama dengan 2i, supaya jadi bilangan kompleks, aku harus tulis 0 ditambah. Gitu ya. Jadi harus logiknya itu harus loh, Kipin ini 0 tambah 2i kan sama dengan 2i. Nggak mau tahu. Di dalam bilangan kompleks penulisannya harus ada terdiri dari antara real, entah realnya 0 itu terserah. Ya, Kipin cuma menjelaskan cara penulisan. Ini kita baru bicara cara penulisan. Ya, kembali lagi. Kalau misalnya Kipin punya set sama dengan 4, ya, kalau ditulis dalam imajin, ya, ditulis dalam bilangan kompleks, tidak punya imajinnya, Kipin tulis set sama dengan 4 plus 0i. Oke, ya, ini namanya bilangan kompleks. Kalau ini bukan. Ini juga bukan. Ya kan? Ini juga bukan. Kalau penulisan seperti ini baru namanya bilangan kompleks. Setuju ya? Nah, Kipin mau menjelaskan gini. Apa sih? Orang pasti bingung. Apa sih namanya bilangan kompleks? Kipin kasih gini, ya. Kalau aku punya di sini adalah imajin, ya, ini imajinernya di sumbu Y, ya, yang realnya di sini. Misal Kipin kasih logik,
Ya, ini kita belajar dari awal ya. Di buku paket juga ada tulis kalau Z-nya diimpas rumusnya ini. Nah, rumus itu tuh dapat dari mana? Itu nanti Kipin kupas di sini ya, supaya Anda bisa belajar nalarnya main. Ya, misalnya Kipin punya di sini ada satu titik. Ya, titik ini katakanlah misalnya Kipin bilang di sini adalah 2, Kipin kasih istilah A ya, A, B. Ya, artinya apa? Artinya gini. Oh, artinya titik ini real itu bernilai A. Imajinernya ini I, imajinernya itu bernilai B. Kalau titik ini Kipin tarik, kalau titik ini Kipin tarik, pasti akan membentuk theta. Nah ya, pasti akan membentuk theta. Ya, Anda perhatikan. Terus kalau Anda lihat jarak ini ke sini, itu length, panjang, itu dikatakan absolut. Ya, itu dikatakan modulus. Ya, jadi panjangnya bisa dikatakan bisa dicari namanya modulus, atau dikatakan absolut, atau dikatakan panjang, itu terserah. Itu versi masing-masing masing-masing guru. Oke? Nah, untuk mencari besarannya ini katakanlah Z, panjang absolutnya Z. Maka secara logika kalau kamu lihat mau nyari panjang ini, berarti Kipin bisa nulis, tunggu ya, Kipin tulis Z sama dengan X plus BI dulu Kipin tulis, atau pakai A plus BI, boleh ya Kipin tulis gitu. Jadi nanti kalau Anda mau mencari harga mutlak Z atau besarannya, boleh ditulis adalah X kuadrat ditambah Y. Setuju ya? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oh, Kipin ada buruku nulis begini loh, A kuadrat tambah B kuadrat. Tidak apa-apa, di sini di logik adalah A plus BI. Ya, itu tergantung versi masing-masing. Kipin mau menjelaskan formulanya dulu supaya Anda nanti pada waktu latihan Anda mengerti. Ya, jadi katakanlah Kipin mengatakan kata set harga mutlak itu sama dengan absolutnya, ya, sama dengan panjangnya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, bagaimana kalau operasional daripada bilangan absolut? Sebentar ya, tunggu Kipin isi tinta dulu ya sebentar. Oke, thank you. Yang sudah hadir, Kipin nggak bisa baca satu-satu. Nah, Anda harus perhatikan operasional apa aja yang terjadi pada bilangan kompleks. Nah, itu Anda pelajari ya. Kipin tulis begini ya. Nah, Kipin tulis, Kipin geser ya, sebentar. Kalau misalnya Kipin penyampaian yang perlu Anda pelajari, bagaimana kalau set 1 tambah set 2? Itu pertama. Ya, yang kedua, bagaimana kalau Anda belajar set 1 dikurangi set 2? Itu Anda harus belajar. Bagaimana Anda harus belajar kalau aku punya soal set 1 kali set 2? Oke ya. Bagaimana yang keempat kalau aku mau belajar harga mutlak set 1 tambah set 2? Anda pelajari. Tata harga mutlak ini kuncinya sama dengan ini. Berarti kalau mau nyari ini, aku harus nyari ini dulu. Setuju ya? Oke. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, kalau aku punya penjumlahan, aku punya pengurangan, aku punya pengalian, aku punya absolut, pasti ada satu operasional lagi yang Anda pasti punya, yaitu set 1 dibagi set 2. Nah, di dalam live ini Kipin akan membahas ini semua. Yang terakhir Kipin membahas apakah invest itu. Ya, berapa kan nilai? Oh, kalau kamu mau nyari invest ini, kalau kamu mau nyari invest di buku paket itu ada. Ya, Anda nanti pelajari. Ya, nanti di invest itu nanti ada rumusnya di buku paket. Ya, nanti Anda pelajari investnya daripada set itu berapa. Ya, invest daripada set harga mutlak itu nanti kalau tidak salah perumusannya itu berapa ya? Ada yang bisa enggak ya kalau investnya? Kipin tidak pernah hafal rumus daripada invest daripada set ya. Nah, jadi Kipin tidak pernah kebiasaan invest daripada set itu berapa. Nah, itu Anda pelajari nanti ya. Sebentar ya. Oke, sebentar Kipin ya. Sebentar.
Oke, sebentar Kipin lihat dulu. Oke, sebentar ya. Ini Kipin patokannya dari sini. Sebentar. Ya, sebentar. Kipin kasih formulanya ya. Kipin kasih formulanya, tapi Kipin tidak bermain-main ya. Kipin tidak mau bermain-main dengan formula, tapi Kipin mau menjelaskan bagaimana untuk mencari nilainya. Itu yang terpenting Kipin mau ya. Kipin mau mengatakan gini, kalau yang namanya kalau kita punya mau nyari set inverse, itu rumusnya adalah Kipin tulis ya. Kipin tulis dari buku paket. Di sini ada tulisnya x per x kuadrat ditambah y kuadrat, betul ya, dikurangi y per x kuadrat plus y kuadrat. Oke ya, Kipin disuruh bermain-main di buku ini, jadi mungkin Anda punya ya, tapi Kipin ini barusan datang aja karena peserta minta dibahas mengenai bilangan kompleks ya. Kipin dapat ini ya. Sekarang yang jadi pertanyaan Kipin ya, kalau Anda tanya Kipin dapat rumusnya inverse itu gimana, Kipin nggak hafal ya. Sorry, ini ada i, sorry ya. Kipin tidak hafal. Kipin tidak hafal rumusnya, tidak hafal rumusnya inverse. Jujur Kipin nggak hafal rumusnya inverse. Ini Kipin dapat dari mana? Kipin cuplik. Tapi Kipin mau membuktikan ini rumusnya dapat dari mana, supaya Anda pada waktu mengerjakan Anda nalar, bisa ketemu ya. Nggak perlu memakai formula ini, Anda bisa langsung nanti kita ketemu ya. Kipin bahas dulu operasional masing-masing antara 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kipin tulis kasih contoh masing-masing. Anda perhatikan di sini ya. Kipin tidak hapus mengenai inverse. Nanti Anda lihat sendiri apakah jawabannya bisa sama atau tidak. Oke ya, thank you. Kipin kasih contoh satu persatu ya. Nanti Kipin menjelaskan berkembang lagi kalau bilangan kompleks ini berkembang bisa ditranslate pergi ke namanya bilangan polar ya. Jadi bilangan polar yang berhubungan dengan angle ya. Kipin bahas dulu yang berupa kompleks Cartesius dulu. Kipin kasih contoh nomor 1. Kalau Kipin punya set 1 sama dengan 4 plus 3i. Set 2 Kipin punya 6 min katakanlah 5i. Oke? Kipin ngasih satu-satu. Pertanyaannya nomor A, Kipin tanya. Ditanya set 1 tambah set 2. Mudah. Kalau mau ditanya set 1 tambah set 2 mudah. Ya tinggal main aja. Set 1 tambah set 2 ya tinggal kamu tambah aja. Kipin tulis masing-masing 4 plus 3i ya ditambah 6 min 5i. Anda nulis ya. 4 tambah 6 berarti 10. 3i min 5i berarti min 2i. Sorry. Susah enggak? Enggak susah. B, Kipin kasih. Kalau misalnya Kipin punya harga mutlak daripada besaran modulusnya set 1 plus set 2, harga mutlak sekalian kita belajar. Artinya apa? Artinya dikuadratkan. Berarti 10 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Berarti kalau Kipin hitung ini nanti hasilnya 100 plus 4. Hasilnya adalah 100. Selesai. Nanti Anda sederhanakan akar 104 itu berapa? Yang C Kipin kan. Bagaimana kalau aku ditanya set 1 min set 2? Sama. Anda perhatikan. Kalau ditanya set 1 min set 2 berarti Kipin bisa nulis adalah 4 plus 3i ya dikurangi 6 min 5i. Kita bikin kurungnya kita buka 4 plus 3i, setuju? Min 6, setuju? Min berarti plus 5i, kita buka 4 min 6 berarti min 2 plus 8i. Susah enggak? Enggak susah, betul kan? Ini kalau pengurangan. Kipin bagaimana kalau yang D adalah set 1 min set 2 harga mutlak? Sama, beda. Anda perhatikan. Kipin tulis di sini set 1 min set 2 berarti Kipin tulis adalah harga akar dari min 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi Kipin hitung adalah 4 plus 64 adalah akar 68. Nanti Anda hitung 68
4 kali 17, nanti Anda sederhanakan sendiri ya, supaya hemat waktu. Next, Kipin kasih yang E. Ya, Kipin kasih yang E. Bagaimana kalau aku punya set 1 per set 2? Ya, sebenarnya para tutor tuh ada rumusnya. Set 1 dibagi set 2 itu hasilnya sekian. Ya, rumusnya sih. Aku nggak mau hafal. Kita lihat ya. Set 1 itu adalah 4 plus 3i. Oke. Ya. Set 2 adalah 6 min 5i. Kipin tanya kamu. Kalau di dalam penyebut fraction itu usahakan harus hindari akar. Betul ya? Harus hindari akar. Terus Anda tanya, loh emang ini ada akar? Ada akar. Kata i itu adalah akar. Kata i itu adalah square root. Minus 1 di akar. Nah, gini permasalahan gini. Kalau kamu punya 4 dibagi 3 ditambah akar 2, berarti secara logik kamu pasti dikali sekawan akar 2. 3 min akar 2. Kalau ini plus, ini min. Kalau aku punya soal di sini 3 min akar 5, berarti dikali sekawan 3 plus akar 5, 3 plus akar 5. Setuju ya? Jadi kalau dikali sekawan, kalau ini dia minus, berarti ini plus. Kalau ini plus, ini minus. Sekarang yang pertanyaan, bagaimana kalau aku punya soal ini? Kipin tulis. Kipin masih tulis seperti itu. Kipin tulis kembali. Set 1, set 2. Kipin tulis 4 plus 3i ya. 6 min 5i. Ini harus dikali sekawan. 6 min 5i sekawannya adalah 6 plus 5i. Oke, 6 plus 5i. Jadi kalau misalnya kalau ini plus berarti ini min. Kalau ini min, ini plus. Setuju? Kipin lanjut. Berarti Kipin bisa ngitung set 1 per set 2 ya. Dikali pelangi saja. Anda nggak usah bingung dikali pelangi. Berarti mau dihitung, mau ditulis dulu gini boleh ya, di stay dulu aja. 3i 6 plus 5i mau dikali pelangi langsung, oke silakan. Terus Kipin tulis per ya, setuju per? Kipin tulis gini. Depan kali depan 36. Betul kan? Ini kan secara logik A min B, A plus B. Berarti kalau kita kerjakan, kalau kita expand, berarti jadi A kuadrat min B kuadrat. Setuju ya? Berarti ini juga sama. 6 kali 6, 6 kuadrat min 25i kuadrat. Ya? Nah, terus Anda lihat. Kan tadi kita sudah belajar. Kata akar min 1 itu sama dengan i. Kalau aku punya i kuadrat, itu artinya akar min 1 dikali akar min 1 berarti bernilai min 1. Setuju ya? Jadi i kuadrat itu bernilai min 1. Akar min 1 kali akar min 1 itu min 1. Oke? Berarti Kipin bisa nulis begini ya. Kipin bisa nulis begini. Nah, nilai i kuadrat berarti Kipin kasih pelangi set 1 per set 2. 4 kali 6 berarti 24, setuju? 4 kali 5 berarti jadi 20i, setuju? 3i kali 6 berarti 18i. Oke? 3i kali 5i 15i kuadrat. Arti i kuadrat itu min 1 berarti menjadi min 15. Setuju ya? Berarti Kipin tulis ini per 36 plus 25. Karena i kuadrat itu min 1, min dikali min berarti plus. Berarti Kipin bisa tulis set 1 per set 2 sama dengan 24 min 15 berarti 9, 20i 18i berarti 38i per 61. Berarti Kipin bisa tulis set 1 per set 2 sama dengan 9 per 61 ditambah 38 per 61. Oke? Ini operasional dalam penjumlahan, operasional dalam pengurangan, operasional dalam pembagian. Nah, sekarang Kipin mengatakan, kalau dalam absolut kamu pasti sudah bisa, tinggal dikuadratkan. Ini cuma permainan saja. Oke? Kipin lanjut ya, Kipin lanjut. Oke? Ya. Yang ini nanti Kipin bahas, nanti skipnya Kipin bahas. Ya, Kipin tulis begini. Oke? Yang F
kalau Kipin punya soal, dia bilang begini, aku ditanya 4 set 1 ditambah 3 set 2 dibagi 2 set 1. Oke? Berapa nilainya Kipin? Kok ada 4, ada kali 3 terus di bawah 4? Tidak ada masalah. Anda bisa mengerjakan satu persatu, berarti 4 set 1 Kipin tulis 4 plus 3i, setuju? Ditambah 3 set 2-nya berarti 6 min 5i. Oke? Jadi tidak usah panik, semuanya konsepnya sama ya. Per 2 set 1, set satunya 4 plus 3i. Oke? Ya, jadi Anda tidak perlu bingung masalah kata bilangan kompleks, konsepnya sama. Di dalam bagaimana Anda belajar penjumlahan, bagaimana dalam pengurangan, bagaimana dalam pengalian, dan nanti Kipin ubah bagaimana inverse-nya. Anda perhatikan baik-baik. Anda sederhanakan dulu. 4 kali 4 berarti 16. 4 kali 3i berarti 12i. Setuju ya? Ditambah 3 kali 6 18. 3 kali ini min 15i. Per 2 kali 4 8. 2 kali 3 berarti 6i. Oke, Kipin sederhanakan lagi. 16 18 berarti menjadi 34 min 3i per 8 plus 6i. Hasilnya seperti ini. Sudah sederhana belum? Belum. Karena di dalam bilangan kompleks, dalam pembagian tidak boleh penyebut berupa i. Tidak boleh penyebut dalam berupa imajiner. Ya, itu Anda harus disederhanakan. Caranya gimana sederhanakan? Dikonjugit, artinya apa? Dikali sekawan. Kalau ini soalnya plus, berarti ini Kipin kalikan min. Oke, 8 min 6i ya. Kalau tadi soal tadi ini min, ya kalau tadi soalnya ini min dikali sekawan plus plus. Note, kalau ini sekarang penyebutnya adalah plus, maka Kipin ganti min. Terus Anda tanya, loh, yang atas gak perlu dikali no sekawan, tak Kipin gak perlu. Yang dikali no sekawan tuh tujuannya supaya kita ngilangkan akar. Jadi jangan Anda bilang di sini tidak ada akar. Ada. Akar itu ya i. Setuju ya? Kipin lanjut di sini. Cara menghitungnya Kipin tulis, Kipin ulang kembali 4 set 1 plus 3 set 2 supaya penulisannya bagus. 2 set 1 sama dengan, setuju? Hasilnya mau langsung boleh ya, mau langsung boleh ini kali ini kali ini ya. 3 4 dikalikan 8 berarti berapa? 2 ya, 3 2 24 berarti 272, betul ya? 3 4 kali min 6 dikalikan pelangi ya, berarti 4 berarti 18 204i, betul ya? 34 kali 6 berarti 42 18 204. Oke, lanjut. Berarti min 3i kali 8 min 24i, min 3i kali min 6i. Ini yang sering terjadi salah. Kalau Anda bingung, Anda tulis dulu aja min 3 kali min 6 plus 18i kuadrat. Ya, kebanyakan kalau Kipin meriksa soal-soal mereka, jawaban-jawaban mereka, yang sering terjadi kesalahan tuh di sini. Kipin ajari, Anda bisa langsung, tapi Kipin sarankan tetap tulis aja berupa dalam i kuadrat. Nanti baru penyederhanaannya baru terakhir. Itu untuk menghindari kesalahan. Lanjut ya, per 8 kali 8 berarti 64 plus 6 kali min 6 berarti min 36 i kuadrat. Setelah itu baru Anda hitung. Setelah itu Anda baru hitung. Kipin tulis 272 min 204 min 24 berarti min 228i. I kuadrat itu bernilai min 1. Betul kan? Ya. I kuadrat itu bernilai min 1. Min 1 kali 18 berarti min 18. Ya. Ini lebih gampang, artinya lebih penyertaan lebih oke. Per Kipin tulis ini 64, i kuadrat itu min 1. Min 1 kali min 36 berarti plus 36. Oke, lanjut ya Kipin ya. Berarti Kipin tulis di sini adalah 272 dikurangi 18. 2 berarti ini 4 ya. 6 berarti ini 5, ini 2. Oke, benar ya? 254 min
228 I per 100. Nanti kalau salah dikoreksi ya. Nah, hasilnya Kipin bisa nulis 254 per 100 ya, di min 228 per 100 I. Cara penulisannya seperti ini ya. Nah, Anda nanti mau sederhanakan 254 dikecili dibagi 4, yang ini dibagi itu terserah. Jadi Kipin untuk penulisannya seperti ini dulu. Oke? Nah, setelah Anda sudah belajar mengenai operasional, Kipin merasa tidak terlalu ribet ya. Kipin merasa tidak terlalu ribet. Nah, yang Kipin mau tekankan di sini adalah untuk mencari invest. Kipin kasih ya, Anda perhatikan untuk mencari invest ya. Kipin kasih. Tadi penulisan invest set sama dengan berapa tadi? Nah, Kipin tulis ya. Apa? Oke. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Kipin kembali lagi menulis ya. Tadi kalau Kipin punya tadi adalah set sama dengan X plus Y I. Oke? Set sama dengan A plus ini ya. Kalau penulisan daripada set invest ya, berdasarkan dari buku paket itu adalah X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat kali I. Betul ya? Ya, dari buku paket itu penulisannya seperti itu. Oke? Nah, sekarang pertanyaan kita, you harus tahu dapat dari mana rumus ini. Kita kasih contoh dah. Tapi Kipin tidak membuktikan dulu. Kipin kasih contoh cara bikin investnya bagaimana supaya nalar kamu masuk. Ya, supaya nalar kamu masuk. Kipin bilang gini, kalau namanya set, kalau aku punya di sini 4 ya, jangan 4, kita kasih supaya angkanya gampang, 3 plus 4. Oke, Kipin kasih angkanya gampang. Kalau mau nyari set invest, itu artinya X-nya 3, pakai rumus ini. X-nya 3, kita masukkan 3 per 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang, rumusnya dikurang Y-nya 4 per 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat I. Berarti set investnya adalah 3 per 9 ditambah 16, betul ya? Min 4 per 9 ditambah 16 I, maka kita bisa hitung set investnya adalah 3 per 25 dikurangi 4 per 25 I. Betul ya? Itu adalah invest. Sekarang Kipin tanya, kamu apa gak sekilas? Oh, besok quiz aku tak apa lo bisa. Ya, tapi pada waktu Anda punya kendala, Anda nanti masih digoda sama. Oh, ini plus, oh ini min, ini kebalik. Ya, Kipin kasih. Kipin gak suka ilmu-ilmu gini, ini gak suka. Tapi Kipin buktikan cara mau nyari invest. Anda perhatikan, mau nyari set invest, Anda perhatikan kata set invest itu kan artinya 1%. Anda lihat, Kipin apa? Aku gak mau ngapalkan rumus. You harus paham. Mau nyari set, setnya diketahui 3 plus 4I. Mau nyari invest, set pangkat min 1. Itu kan artinya 1%. Setuju ya? Nah, kalau artinya 1%, ya, kalau itu artinya 1%, coba hasilnya sama dah. Kipin tulis set invest 1%. Setnya diketahui adalah 3 plus 4I. Nah, sekarang apa? Oh, kita kan tadi sudah belajar operasional penjumlahan, operasional pengurangan, operasional perkalian gitu kan. Nah, bagaimana kalau pembagian? Loh, ini pembagian. Loh, terus caranya gimana? Di bagian penyebut tidak boleh ada imajiner. Maka Kipin tulis set invest sama dengan 1 per 3 plus 4I harus dikali sekapan. Oke, kalau ini plus berarti Kipin tulis min. Kalau ini min, ini plus. Kita coba buktikan sama atau enggak. Set invest sama dengan 1 dikali ini semua. Ya sudah, 3 min 4I. Terus kita hitung 3 kali 3 itu 9, 4 kali min 4 berarti min 16I kuadrat. Maka kita bisa hitung set invest sama dengan 3 min 4I
per I kuadrat itu adalah min 1. Berarti min 1 kali min 16 berarti 9 plus 6. Maka Kipin bisa menghitung adalah set inverse sama dengan 3 min 4 I per 25. Maka hasilnya adalah 3 per 25 min 4 per 25. Sama enggak? Sama. Kesimpulannya apa? Aku enggak mau ngapalin. Mau nyari set inverse pakai ini. Cuma Kipin kasih lagi. Ya, Kipin kasih lagi teori mak. Kipin kasih lagi. Kalau aku punya set sama dengan, katakanlah, ya di para buku-buku paket itu selalu kasih formula ini. Nah, Anda kepengen tahu dapat dari mana ilmu ini? Kipin kasih. Ya, kita buktikan. Ya, Kipin kasih. Dapat dari mana membuktikan rumus ini? Kipin kasih. Ya, kalau dengan angka tadi Kipin lihat sama. Sekarang bagaimana untuk menemukan formula ini? Kipin kasih. Kalau aku mau nyari Z inverse, ya, artinya 1 per Z, artinya 1 per X plus Y. Ya, kita buktikan. Oke, lanjut ya. Terus Kipin, oh X plus Y berarti Kipin tulis di bawahnya aja 1 per X plus Y, di bawah per itu tidak boleh ada I. Penyebut itu tidak boleh ada I. Maka Kipin kali sekawan X min Y, ya, per X min Y. Anda perhatikan. Ini cuma mau membuktikan aja. Tapi kalau sudah sama ya sudah. Tapi Kipin tetap mengerjakan, tidak pernah memakai formula. Ya, berarti Kipin tulis Z inverse sama dengan 1 dikalikan ini semua, berarti X min Y. Setuju? Per depan kali depan X kuadrat, belakang kali belakang min Y kuadrat I kuadrat. Oke? Terus Kipin buka, berarti Z inverse sama dengan X min Y I per X kuadrat. I kuadrat itu adalah min 1. Min 1 kali min berarti plus Y kuadrat. Maka Z inverse ditulis para tutor-tutor X per X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, nah masa kalau kita mau nyari inverse kita ngapalkan formula ini? Ya, kalau pas otaknya lagi fresh ya oke, tapi kalau otaknya nggak fresh, kamu nggak tahu cara konsepnya, blank. Ini min atau plus? Ini kebalik atau enggak? Nah ini yang Kipin mau ngajari. Ini Kipin mau ngomong. Jangan memakai konsep formula ini. Ya, pakailah ini. Terus Anda bilang, Kipin ini terlalu lama. Oh ya memang Kipin ngitungnya ini bertele-tele, artinya supaya Anda mengerti. Tapi kalau Anda mau tahu cara perhitungan bertahap cepat, bisa lebih cepat, Kipin kasih. Ya, supaya Anda bisa tahu perbandingan kalau Anda sudah levelnya level tinggi, perhitungan bisa Anda abaikan. Kipin kasih contoh ya, supaya Anda bisa belajar dengan cepat. Kipin kasih. Misalnya kalau Kipin punya set sama dengan, oke? Kipin punya set sama dengan 6 plus 8i. Kita belajar. Oh, ditanya set inverse. Coba Anda pakai formula. Kipin nggak pakai formula. Kira-kira lebih cepat mana? Coba Anda perhatikan. Kalau mau nyari set inverse, Kipin bisa arti berarti 1 per 6 plus 8i. Oke? Dikali 6 min 8i. 6 min 8i. Kipin nggak perlu nulis lagi. Kan kita mau dengan konsep cepat, ya kan? Berarti Kipin tulis set inverse sama dengan 1 dikali ini berarti 6 min 8i per ini kali ini 36. Betul? 8 kali 8 min 64, ada I kuadrat. I kuadratnya bernilai min 1 sama min berarti plus 64. Maka Kipin bisa nulis set inverse sama dengan 6 per 100 min 8 per 100. Hanya berapa baris? Daripada Anda mikir X plus ini. Oke? Ya, jadi Anda harus tahu cara bagaimana untuk mencari inverse. Nah, sekarang kita masalah Anda sudah tahu inverse. Nanti kalau Anda ditanya 4 kali, misalnya 4 set ditambah 4 set 1 ditambah 3 set 2 tutup kurung inverse, ya Anda hitung dulu.
4 set 1 plus 3 set 2 berapa, terus nanti di inverse berapa. Kipin kasih contoh ya, supaya Anda bisa tahu cara penggunaannya. Kipin kasih supaya Anda bisa belajar ya. Aku punya contoh nomor, katakanlah nomor 5. Ada diketahui set 1, katakanlah 2 min 3i. Set 2 sama dengan 5 plus i, katakanlah ya. Dia ditanya 2 set 1 min 3 set 2 tutup kurung inverse. Bagaimana cara pengerjaan? Tidak usah bingung, aku jawab gini aja. Jawab ya. Pertama kali yang Kipin jawab adalah 2 set 1 dikurangi 3 set 2. Berarti Kipin bisa nulis 2 set 1 2 kali 6 4. Langsung aja 2 kali 6 min 3 min 6i. Setuju ya? Oke, karena dikurang ya kan. 3 kali kalau ini hati-hati min, kalau ini hati-hati min, jangan langsung min 3 buka kurung 5 plus i ya. Kalau ini jangan macam-macam, min 3 kali 5 jangan macam-macam. Yuk lebih baik tulis min 3 buka kurung. Tapi ini kalau di depan secara nalar langsung. Oke ya, jadi Kipin ajari kamu baik-baik. Kipin tulis lagi 2 set 1 min 3 set 2 sama dengan 4 min 6i min 3 kali ini min 15 min 3 kali i berarti min 3i. Nanti Kipin hitung adalah 4 min 15 berarti min 11 min 6i min 3i berarti min 9i. Nah sekarang yang jadi pertanyaan 2 set 1 min 3 set 2 inverse. Artinya 1 per min 11 min 9. Berapa nilainya? Gampang. Di bawah, di bagian penyebut itu tidak boleh ada i. Tinggal Anda kalikan. Min 11. Kalau ini min, berarti ini plus 9i. Min 11 plus 9i. Selesai. Sulit gak? Tidak sulit. Ya, ini logik. Terus Anda tulis di sini 2 set 1 min 3 set 2 tutup kurung inverse. 1 kali ini berarti Kipin bisa tulis min 11 ditambah 9i per min 11 kali min 11 121 min 9 kali 9 min 81 ada i kuadrat. Berarti belakang ini selalu plus. Kesimpulannya, penyebut di bawah ini selalu bernilai plus, selalu, karena ini berlalu formula daripada selisih kuadrat A min B A plus B berarti A kuadrat min B kuadrat. Nah di belakang min B kuadrat itu selalu ada I kuadrat yang bernilai min 1 jadi plus ya. Nah maka dari sini ya, Kipin bisa tulis adalah min 11 ditambah 9i per 202. Oke ya, jadi ini kurang lebih jadi mengenai harga mutlak, mengenai bilangan kompleks seperti ini. Kipin coba ya, Kipin berdasarkan dari buku ini coba kita lihat ya. Kipin baru dapat ya dikirimi ya buku, coba Kipin lihat ya. Ada soal, nanti Kipin ajari bagaimana ini berubah menjadi kutub polar. Coba Kipin lihat nanti beberapa soal ya di sini. Mungkin ada yang sulit atau enggak ya? Coba Kipin tulis di sini. Nah, Anda harus tahu apa yang dikatakan harga mutlak seperti tadi ya. Tapi Kipin rasa tidak terlalu ribet ya, Kipin langsung aja. Kipin kasih satu lagi soal. Kipin kasih lagi satu soal seperti ini. Kipin kasih ya. Sebentar. Ya, Kipin kasih satu, sementara itu habis itu Kipin masuk ke yang namanya polar. Oke. Ya, Kipin kasih supaya variasinya masuk ya, Kipin kasih soal begini. Sorry kalau Kipin tidak bisa nyapa satu persatu ya. Kipin kasih di sini ada soal, katakanlah nomor 6 ya. Kipin kasih di sini ada set 1 sama dengan 1 plus 3i. Oke. Set 2 sama dengan 2 plus 4i. Terus di sini ada pertanyaannya ditanya
Ya, ditanya. Ya. Di sini dia bilang adalah 3 set 1 kuadrat ditambah set 2 ya ditambah 3. Kalau Anda lihat soal kayak gini, sulit nggak? Nggak sulit. Nggak sulit. Benar, Kipin bilang tidak sulit. Cara pengerjaannya tetap sama. Kipin bisa tulis 3 set 1. Ini kan artinya begini. 1 plus 3i, 1 plus 3. Kipin kenapa kok Kipin tidak tulis 1 plus 3 itu tuh kuadrat? Boleh. You mau nulis seperti itu boleh. Ya, itu terserah versi kalian. Tapi Kipin menyarankan, Kipin ngasih seperti ini supaya kamu punya nalar. Oh, set 1 kali set 2. Ya, set 1 kali set 3 ya, ditambah Kipin lanjut 2. Set 2-nya Kipin tulis adalah 2 plus 4i ditambah. Setuju? Cara menghitungannya sulit? Nggak sulit. Nanti kalau Kipin tanya inverse-nya ini, yuk nggak usah bingung. Ya, nggak usah bingung. Jadi Kipin tulis di sini 3 buka kurung. Depan kali depan 1, depan kali belakang 3i. Kalau nggak bisa, Kipin bikin pelangi. 3i kali ini berarti 3i, 3i kali ini berarti 9i. Sebenarnya bisa langsung. Ya, Kipin kasih step by stepnya. Ditambah Kipin tulis 2 kali 2 berarti 4, 2 kali 4 ini berarti 8i ditambah 3. Kipin tulis. Ya, Kipin tulis. 3 di sini Kipin tidak di-expand dulu. Kipin selalu menyederhanakan bagian dalam dulu. Oke? Kipin tulis 1 plus 6i. Setuju? 9i kuadrat berarti min 9. Dapat dari mana Kipin min 9? I kuadrat itu min 1. Min 1 kali plus 9 berarti min 9. Setuju ya? Berarti ditambah 4 plus 3 berarti 7 plus 8i. Kipin tulis lagi 3. 1 min 9 berarti min 8 plus 6i plus 7 plus 8i. Kipin selalu terbiasa tidak pernah expand dalam kurung kalau dalam kurung itu belum sederhana. Kesuwen Kipin itu terserah. Kalau Kipin selalu dalam kurung ini sederhana, baru Kipin expand. Itu tujuannya untuk mengurangi tingkat kesalahan. Oke? 3 kali min 8 berarti min 24. 3 kali 6 itu adalah 18i ditambah 7 plus. Kenapa Kipin? Daripada Anda langsung expand. Ya kan? Setelah Anda expand ada 3 bagian, kalau pandangan mata Anda tidak lelah, aman. Kalau lelah, salah. Alasan seperti ini, Kipin sampai hal seperti ini masih Kipin pikirkan supaya untuk menghilangkan tingkat kesalahan. Oke? Berarti Kipin langsung min 24 tambah 7 berarti min 17, 18i ditambah 8i berarti 26i. Ya. Oke? Nah, inilah namanya operasional daripada bilang kompleks. Kalau Kipin bilang tidak terlalu rumit ya. Nah, sekarang Kipin menjelaskan kata set. Kipin tulis masuk ke polar ya. Tadi kalau Kipin bilang ada z sama dengan x plus y. Kalau ini dirubah ke koordinat kutub polar ya. Ya, kalau dirubah ke polar itu nanti kita punya arti adalah z sama dengan ya. Oh, polar loh Kipin. Artinya r cos theta ditambah r sin theta. Oke? Ya, jadi kalau Kipin ngomong kalau itu dirubah menjadi polar, berarti Kipin bisa mengatakan r cos theta ditambah r sin theta i. Kata theta itu biasanya kalau dikatakan namanya argumen ya, arah ya, dikatakan argumen arah. Jadi artinya seperti ini. Kalau Kipin punya di sini adalah katakan tadi ini adalah imagine, di sini adalah realnya, di sini tadi katakanlah x, y, ya, y di sini kan, di sini y-nya, di sini adalah x-nya. Oke. Kalau ini Kipin tarik ke sini ya, Kipin tarik ke sini. Ini artinya di sini kata harga mutlak
ya. Ini Kipin kasih Z, di sini harga mutlak Z, ya. Di situ adalah harga mutlak Z, berarti yang dinamakan Z itu adalah harga absolutnya, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. Setuju ya? Nah, Kipin bisa mengatakan demikian. Kipin bisa mengatakan demikian. Kata Z, kata R itu berarti akar dari X kuadrat ditambah Y. Terus Anda tanya, kok bisa tahu gitu? Anda harus tahu. Anda harus tanya, kok bisa tahu R itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat? Anda harus tahu, ya. Jadi cara pengertiannya seperti ini. Anda harus tahu. Nah, setelah Anda dapat rumusan Z sama dengan R cos theta, R sin theta. Theta ini apa, Kipin? Kata theta ini bisa dikatakan argumen, ya, arah, ya. Kata theta ini berasal dari tangen theta. Itu kita bisa lihat depannya sin, ya. Depannya sin bisa dikatakan Y per X. Ya, katanya depannya sin dibagi cos. Karena apa? Tangen itu adalah sin per cos. Berarti logiknya adalah koefisien daripada sin, koefisien daripada cos. Berarti Y per X. Kalimatnya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan Kipin, yang menjadi pertanyaan Kipin, kalau kamu di buku-buku paket, ya, di buku-buku paket ada penulisan dalam penjumlahan Z R cos theta, R sin theta, konsepnya tetap sama. Yang jadi pertanyaan, kalau kamu punya dalam aturan trigonometri, dalam pembagian formulanya seperti ini, ya. Di sini di buku paket Anda harus tahu, ya. Kipin tulis. Penulisan seperti ini bisa disingkat menjadi Z sama dengan R cis. Ya, jadi cara penulisan ini bisa diganti adalah R cis theta, betul ya? Ada penulisan artinya R cis theta. Ya, ini Anda perlu tahu. Jadi polar, kalau disuruh ubah ke polar bisa seperti ini. Kipin kasih contoh. Contohnya Kipin kasih, aku punya set sama dengan, katakanlah angkanya yang cantik berapa ya? Kipin kasih angka berapa ya kalau supaya cantik? Sebentar, Kipin kasih yang berupa angka cantik ya. Kipin kalau punya ini ya, katakanlah Kipin punya 3 cis 45 ya. Kalau Kipin punya 3 cis 45, ini artinya ya, artinya Z sama dengan 3 cos 45 ditambah 3 sin 45 ya. Kalau Kipin punya 3 cis 45, itu artinya 3 cos 45 ditambah 3 sin 45. Jadi di dalam polar dirubah menjadi bilangan kompleks. Kipin tulis 3 setengah akar 2 ditambah 3 dikali setengah akar 2 I. Maka setnya adalah 3 per 2 akar 2 ditambah 3 per 2 akar 2 I. Kipin balik. Kalau aku punya soal ini dirubah menjadi ini, bagaimana Kipin? Ya, Anda harus belajar. Kalau aku punya soal ini dijadikan bilangan kompleks, jadi seperti ini. Tapi kalau aku punya dalam bilangan kompleks ini dirubah dalam polar, bagaimana? Anda harus belajar. Dari sini pergi ke kompleks, dari kompleks pergi ke polar. Anda harus belajar. Kita bikin. Ya, kita bikin. Ya. Aku punya bilangan kompleks sama dengan Z sama dengan 3 akar 2 ditambah 3 per 2 akar 2 I. Kipin tulis di sebelah kanan ya, supaya Anda ngerti ya, ya, supaya nalarnya masuk ya. Kipin geser, oke ya. Kipin geser. Kalau Kipin punya setnya tadi adalah 3 per 2 akar 2
ditambah 3/2 akar 2i. Permainan di sini ada 4 kemungkinan. Maksudnya apa? Kalau ini plus 1. Kalau plus ini min 2. Kalau ini min 3. Kalau ini min ini plus. Karena apa? Berpengaruh di kuadran. Kipin kasih ya. Kipin tulis di sini. Kalau aku punya 3 akar 2 ditambah 3 akar 2i. Berarti Kipin bisa nulis gini. Oh, disuruh jadikan R cis theta. Oke? R cis theta. Atau dijadikan Z sama dengan R cos theta ditambah R sin theta. Mau dijadikan bentuk ini boleh, ini sama ini itu sama ya. Cuma ini penyederhanaannya itu ini dijadikan cis theta. Jadi tidak perlu pakai kata imagine lagi ya. Caranya gimana? Kita bisa tulis jawab. R itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan ya, X kuadratnya berapa? Ini kita hitung 3/2 akar 2 kuadrat ditambah Y-nya itu adalah Kipin tulis 3/2 akar 2. Oke. Kalau kamu hitung di sini, R-nya berarti hasilnya adalah akar 9/4 dikali 2. Berarti hasilnya 9/2 ditambah 9/2. Setuju ya? Ya. 9/4 kali 2 berarti 9/2 ditambah 9/2. Kalau kita hitung hasilnya adalah 18/2. 18/2 berarti ketemunya 9. Akar 9 berarti didapat. Setuju? Maka Z-nya sama dengan, nanti dulu kita nyari argumennya dulu ya. Argumennya dulu kita cari theta sama dengan bukan theta, langsung kita tulis dulu aja. Tangen theta sama dengan Y per X. Berarti tangen tetanya Kipin tulis adalah 3/2 akar 2 per 3/2 akar 2. Artinya ini plus berarti KW1. Kalau KW1 berarti tetanya tangen yang bernilai 1 adalah 45. Nah, kalau 45 maka Kipin bisa tulis Z sama dengan R cis theta tadi. Berarti Kipin tulis Z sama dengan R-nya 3 cis 45. Ya kan? Jadi artinya 3 cis 45. Kipin tulis lain dong, boleh 3 cos 45 atau ditambah 3 sin 45. Jadi mau dalam bentuk ini atau bentuk ini terserah. Oke? Kipin kasih. Logiknya masih belum kena. Kipin kasih yang ini ya. Kenapa Kipin bilang tadi ada 4 kemungkinan, tapi Kipin kasih satu nomor lagi karena Kipin sudah menjelaskan kata kuadran ini di dalam vektor ya, supaya untuk menyingkat waktu aja. Kipin punya soal di sini adalah Z sama dengan, Kipin kasih angka yang mudah. Kipin kasih angka yang mudah. Kipin kalau punya di sini adalah akar 3 min I. Ya, akar 3 min I. Ya. Bagaimana dirubah kalau dalam set R cis theta? Cara jawab kamu. Kipin tulis jawab. Ya. Ini mau diganti ini. Caranya gimana? Gampang. Kita nulis saja R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti R-nya sama dengan X kuadratnya akar 3 di kuadrat ditambah min 1 tutup kurung kuadrat. Ada yang nanya ya, sebentar verifikasi dulu sebentar. Oke ya. Nah, ada pertanyaan, Kipin ini min ini dimasukkan. Jadi Anda harus tetap tulis adalah min 1 tutup kurung kuadrat ya. Setelah Anda tulis min 1 tutup kurung kuadrat, Kipin tulis ini. R sama dengan akar 3 dikuadratkan 3 min 1 dikuadratkan 1 berarti R-nya adalah akar 4. Nilai akar 4 berapa?
lanjut ya. Berarti Kipin mau nyari argumennya adalah tangen theta sama dengan Y per X. Tangen theta, Y-nya berapa? Oh, Y-nya min 1. Nah, X-nya berapa? Akar 3. Anda perhatikan. Ya, min 1 per akar 3. Ini loh penting KW berapa. Y-nya min, Kipin gambar. Ya, Y-nya min, X-nya plus. Ini adalah KW. Ya, Kipin ulang. Dia bilang Y-nya ini minus, X-nya plus. Berarti KW. Kalau KW 4, itu artinya 360 min. Kalau KW 3, artinya 180 plus. Kalau KW 2, artinya 180 min. Itu penting. Tahu dari mana Kipin? Nanti Anda pelajari di vektor. Bisa dilihat di VT-nya Kipin mengenai vektor. Oke? 1 dibagi akar 3, 1 dibagi akar 3 itu sama dengan sepertiga akar 3. Betul ya? Nah, sepertiga akar 3, tangen theta yang bernilai sepertiga akar 3 itu adalah 30 derajat. Kamu nggak usah bingung. Oh, Kipin, aku masih bingung kok bisa ketemu sepertiga akar 3. Ya dikali sekawan dong. Ya kan? Sepertiga akar 3 ini podopik tetane adalah 30 derajat. Oke? Kipin tulis 30 derajat. Nah, berarti tetanya sama dengan 330 derajat. Nah, sekarang begini. Tergantung penulisannya. Penulisannya mau dalam degree atau radian. Kalau you mau dirubah dalam radian, berarti nulisnya 330 dibagi 180. Ya, tergantung. Mau dalam radian atau mau dalam degree itu terserah. Kalau mau dalam radian berarti dibagi 180 kali pi ditulis. Nah, oke, dibagi 3 berarti 11 dibagi 3 6. Oke, berarti cara penulisannya Kipin tulis berarti Z sama dengan R cis theta, berarti Kipin bisa tulis Z sama dengan R-nya adalah 2 cis 11 per 6 pi. Ya, jadi Z sama dengan 2 cis 11 per 6 pi, atau kalau mau ditulis lagi nulis gini 2 cos 11 per 6 pi boleh, ditambah 2 sin 11 per 6 pi. Ya, jadi terserah mau ditulis dalam bentuk seperti ini atau mau ditulis seperti ini, itu terserah. Nah, yang jadi pertanyaan Kipin, ya, Kipin mau ngasih pembuktian. Kipin mau ngasih pembuktian seperti ini di buku-buku paket. Mungkin Anda kenal, ya mungkin kalau di buku Uni ada secara langsung, ya. Coba Anda perhatikan. Thank you yang sudah hadir ya. Mungkin tidak bisa baca chat satu persatu. Di sini di buku paket itu ada tulis gini. Ada set 1 dibagi set 2. Kalau di sini adalah R1 cis theta 1. Betul? Kalau set 2 berarti R2 cis theta 2. Betul? Kalau aku punya set 1 dibagi set 2, nanti kalau kita punya dalam bilang kompleks, oh gampang Kipin. Kalau aku dalam bilang kompleks, aku kalau kayak gini nggak usah ribet. Ini tak kerja tak jadi bilang kompleks sendiri, ini tak jadi bilang kompleks natural sendiri, terus habis itu tak kali sekalan selesai. Baru tak kembalikan lagi dalam cis-cis. Mungkin mungkin Anda punya pemikiran gitu. Boleh, tidak ada salah. Nah, di buku paket ada tulis set 1 per set 2. Itu kalau disederhanakan, itu artinya R1 per R2 cis theta 1 dikurangi. Dan ya, di buku paket ada menulis bahwa R1 cis theta 1 R2 cis theta 2 sama dengan R1 per R2 cis theta 1 min theta 2. Dapat dari mana? Makan mentah-mentah Kipin, langsung aja. Jadi kalau aku punya soal, misal Kipin, aku punya soal gini ya, set 1 set 2, di sini adalah 4 cis, misal Kipin ngomong misal di sini aku punya 135, terus di sini adalah 2 cis, katakanlah di sini
katakanlah di sini 45 ya. Terus aku kerjakan gini, 4 per 2 cis 135 min 45. Berarti hasilnya adalah 2 cis 90. Artinya kalau dikerjakan adalah 2 cos 90 ditambah 2 sin 90 I. Nah, kalau disederhanakan lagi, cos 90 itu 0. Berarti ini 0 ditambah 2 kali 1 kali I.